Halo, kembali lagi dengan aku Dio di segmen Q&A. Jadi aku di sini tahu nih bahwa ada beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin itu belum sempat dijawab sama aku. Nah, sekarang di sini kita akan menjawabnya, oke? Di sesi yang pertama di sini kita akan membahas tentang sesi pertama bagaimana kita ini bisa mengerti potensi diri kita gitu ya sebelum kita menentukan strategi planning ke depannya tentang karir kita. Nah, di sini ada dua pertanyaan yang sudah aku pilih. Untuk pertanyaan pertama di sini dari Tony Hermawan, di mana Tony ini bertanya, kira-kira mana sih Kak yang lebih penting, magang, ikut kursus, volunteer, atau ikut lomba gitu ya. Nah oke, kalau misalnya menurut aku sendiri secara personal ini tergantung dari kalian. Karena biasanya mungkin kesempatan yang sedang ada di depannya kalian belum tentu itu magang atau volunteer, tapi malah mungkin komunitas atau misalnya kepanitiaan, organisasi, atau mungkin ikut kursus dan lain-lain. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan bagaimana kalian itu tahu apa yang sebenarnya kalian sudah punya dan apa yang sebenarnya teman-teman di sini tuh belum punya. Jadi misalnya di sini teman-teman itu sudah memiliki soft skill gitu ya, pintar berorganisasi, tahu bagaimana cara menyampaikan sebuah ide, tapi ternyata teman-teman di sini kurang nih belajar Excel-nya atau beberapa hard skill. Jadi sebenarnya teman-teman bisa ambil kursus atau misalnya workshop atau bootcamp. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sini merasa bahwa teman-teman kurang banget nih cara berkomunikasi dengan tim atau misalnya belum terbiasa untuk bekerja dalam satu tim, nah saran dari aku mungkin kalian bisa mengambil kesempatan-kesempatan yang ada hubungannya dengan pengembangan soft skill, yaitu ikut organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain, seperti itu. Jadi memang dalam penentuannya, kita tidak bisa bilang satu kegiatan itu tidak menguntungkan, karena sebenarnya kegiatan apapun yang akan teman-teman dapatkan selama itu nantinya dapat improve teman-teman ya, dari skill dan juga dari knowledge gitu ya, dari keterampilan ataupun dari ilmunya, itu akan berguna. So, before you actually do something, saran dari aku, kalian harus analisa dulu ya. Kalian harus cari tahu gitu, apa sih sebenarnya skill-skill yang sebenarnya ingin teman-teman, atau misalnya skill ataupun ilmu yang sebenarnya teman-teman itu mau kembangkan. Baru deh nanti tentuin untuk kegiatannya. Oke, untuk pertanyaan kedua, di sini ada pertanyaan dari Ani. Nah, oke, jadi di sini Ani bertanya, "Hai Kak, aku ini masih kuliah dan di sini aku masih nggak tahu nih caranya sok kenal sok dekat atau SKSD sama orang-orang lewat LinkedIn. Ada nggak ya tips and trick agar tidak malu?" Oke, mungkin di sini aku juga kasih tahu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin malu atau tidak malu sendiri itu tergantung dari diri kita. Kalau dari aku sih mungkin memang pada saat di awal-awal itu rada susah ya untuk connect sama orang, apalagi kalau misalnya stranger gitu. Nah, saran dari aku mungkin untuk Ani di sini bisa start dengan kamu itu coba deh adding your senior di kampus atau misalnya teman-teman seangkatan. Setelah dari itu kamu coba untuk connect dengan orang-orang yang mungkin HR atau misalnya orang-orang yang ada di posisi-posisi yang ada hubungannya dengan karir aspirasi kamu. Nah, apakah aku bisa Kak kirim message sama mereka? Yes, kalau menurut aku penting banget untuk kamu juga bisa networking, nggak hanya adding people, tapi kamu juga starting conversations, kayak gitu ya. So, how to start? Kalau saran dari aku adalah kamu coba aja ketika misalnya sudah diterima nih pesannya gitu ya, atau misalnya ketika kamu nge-add, itu kan kamu bisa nambahin pesan ya. Nah, be polite, kamu kalau bisa sopan, kenalin diri kamu siapa, dan kenapa sih kamu add dia. Sesimpel kamu dengan bilang kamu ingin mendapatkan inspirasi dari post yang dia dapat, atau misalnya dia juga ingin tahu lebih banyak tentang industri atau perusahaan atau role yang dia punya, itu sebenarnya sudah cukup sopan. Apakah itu terlihat SKSD? Enggak juga sih, karena sebenarnya kalau dari kita nih ya, maksudnya dari orang-orang yang sudah kerja, kita seneng kok sebenarnya kalau ada yang nge-add dan penasaran sama apa yang kita lakuin, kayak gitu. Nah, nanti ke depannya, saran dari aku jangan berputus asa kalau misalnya message atau pesan yang kalian kirim itu nggak dibalas, karena mungkin aja orang ini lagi sibuk atau memang tidak lihat sosial media LinkedIn-nya gitu ya. Jadi saran dari aku, never stop talking to people. Memang ada lah ya etika-etikanya agar gak annoying, tapi kalau saran dari aku, kamu bisa leave a message. Kalau misalnya nggak dibalas, ya udah, mungkin you can try other people, other individual yang mungkin akan balas gitu ya. Jadi it's very important buat teman-teman, jangan langsung give up kalau 1 sampai 5 1, 2, 3, 4 message nggak dibalas. Kalau menurut aku tuh coba having more people to talk to, dan kita lihat nih mana yang akan reply. Karena sebenarnya juga tergantung juga ya dari tiap orang dalam penggunaan message LinkedIn-nya. Ada beberapa yang cek tiap hari, ada yang enggak. Tapi kalau menurut aku,
mindset ya, mindset dari diri kita sendiri sebagai individu, kita bisa banget, oke, untuk send message yang pertama dan untuk kayak kenalan sama orang tersebut duluan itu juga nggak apa-apa. Dan I understand, I know it can take time, tapi kalau saran dari aku jangan pernah give up kalau misalnya nggak dibales. Karena dulu aku pun juga ketika latihan untuk networking, aku juga sering banget nggak dibales gitu. Tapi kemudian setelah aku udah terbiasa dengan oke, yang penting aku kirim message, I show a good intention, itu sebenarnya nanti akan ngebuat diri kita lebih percaya diri nih kalau misalnya connect sama orang baru kayak gitu ya. Kamu akan terus malu kalau misalnya kamu nggak pernah coba. Jadi mending cobain aja and let's see what happen.